Oke, terlepas dari ya saat ini kita masih menunggu proses penyidikan dari Iya, polisi betul. begitu ya. Ada meskipun juga ada keterangan yang berbeda Mbak Hanifah. Ada yang menyampaikan saksi di lapangan, saksi di rumah yang sempat membantu atau menolong korban ketika masih terbakar api mengatakan bahwa si istri ini tidak melakukan apapun begitu. Dalam artian hanya berdiri saja. Tetapi polisi mengatakan bahwa ternyata si apa namanya pelaku ini yang membantu memadamkan api, termasuk juga mengantar ke rumah sakit untuk pertolongan pertama dan juga meminta maaf terhadap korban Suami. atau sang suami begitu Ya. ya. Apa sekali lagi bagaimana Anda melihat terhadap ya kita belum tahu, sekali lagi kita masih menunggu penyidikan dari polisi, tapi apa yang Anda simpulkan dari kasus ini? Ya, baik. Jadi ketika yang disampaikan di media itu bahwa si istri atau pelaku itu menyampaikan permintaan maafnya, biasanya kejadian kalau kita melihat dari kejadian yang nyata ya, kejadian yang terlihat ya bahwa dia membawa bensin berarti dia merencanakan sesuatu. Betul, Dia melakukan pengancaman, terus dia melakukan pemborgolan terhadap suami itu di ya, tiang. Kemudian dia menyalakan tisu. Berarti kan ada sesuatu yang dilakukan. ya. Nah, biasanya orang-orang dalam kondisi seperti ini, dalam amarah yang memuncak, itu dia hilang akal, hilang kendali. Hmm, Nah, biasanya jadi seperti ini. Jadi emosi, aksi, pikirnya di akhir. Nah, hmm, pikir akhir inilah yang membuat dia merasa bahwa ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal. oke. Tetapi emosi dari kemarahan yang entah sekian tahun lalu dia sebagai korban KDRT ini yang membuat keberanian dia untuk melakukan kekerasan ini. Mhm. Artinya secara hukum atau secara sadar dia melakukan perbuatannya dan belum ada atau tidak menunjukkan indikasi adanya gangguan kejiwaan. Itu yang Anda lihat? Kalau gangguan kejiwaan atau tidak yang bisa menentukan hanya dari psikolog atau psikiater. Tetapi ketika dia itu mengalami emosional yang berat, yaitu dia mengalami baby blues atau dia mengalami trauma yang panjang, ini juga yang biasanya memicu seseorang itu melakukan kekerasan. Jadi mereka berperilaku yang abnormal karena tekanan hidup yang luar biasa berat sehingga dia tidak ada jalan lain untuk melakukan perilaku yang dengan kekerasan tadi.